Beberapa hari terakhir, media sosial tiba-tiba memanas. Bukan karena politik, bukan karena konflik antar negara, tapi karena konser K-pop berdurasi 2 jam. Kedengarannya sepele, tapi yang terjadi justru berubah jadi debat lintas negara. Semua bermula dari konser Day6 di Kuala Lumpur, 31 Januari 2026. Ribuan fans memadati arena, datang dari Malaysia, Indonesia, Thailand, bahkan ada yang terbang langsung dari Korea Selatan. Harusnya malam itu selesai dengan suara serak dan kenangan manis. Namun di tengah konser muncul masalah klasik. Fansite membawa kamera profesional dengan lensa tele panjang. Di banyak konser internasional, kamera seperti itu memang dilarang. Alasannya jelas, mengganggu pandangan penonton lain dan terkait hak cipta. Beberapa fans lokal merasa pandangannya tertutup. Protes muncul. Ada yang menegur langsung, lalu seseorang merekam situasi itu dan mengunggahnya ke X. Dalam hitungan jam, videonya viral. Awalnya hanya kritik soal aturan konser. Fansite yang bersangkutan pun meminta maaf. Seharusnya selesai di situ. Tapi internet jarang berhenti di titik logis. Narasi berubah. Dari melanggar aturan menjadi sindiran terhadap fans Asia Tenggara. Lalu muncul balasan. Lalu balasan dibalas lagi. Sampai akhirnya kata-kata rasis mulai bermunculan. Beberapa akun anonim dari Korea menyindir fans ASEAN. Ada yang membandingkan foto penonton dengan gambar hewan. Di titik itu, ini bukan lagi soal kamera. Ini sudah soal harga diri. Reaksinya tidak main-main. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, yang biasanya saling sindir justru kompak. Timeline berubah seperti medan perang digital. Meme, data statistik, sindiran operasi plastik sampai roasting lintas bahasa memenuhi beranda. Menariknya, ini bukan pertama kali isu sensitif muncul di industri K-pop. Lisa dari Blackpink pernah mendapat komentar merendahkan karena bukan orang Korea. Padahal ia salah satu idol paling global. Kasus lain terjadi pada Fatu dari Black Swan yang menerima komentar bernada colorism karena warna kulitnya. Artinya, isu identitas dan standar sosial memang sudah lama ada, hanya saja kali ini pemicunya berbeda. Yang paling ironis, setelah berjam-jam saling serang di timeline, tidak ada yang benar-benar berhenti mendengarkan K-pop. Lagu tetap diputar, streaming tetap jalan, fandom tetap aktif. Disinilah paradoksnya. Banyak fans Asia Tenggara merasa tersinggung oleh komentar sebagian netizen Korea, tapi tetap mencintai musiknya. Karena bagi mereka, K-pop bukan lagi milik satu negara. Ia sudah jadi budaya pop global. Industri ini besar bukan hanya karena Korea, tapi juga karena fans internasional termasuk Asia Tenggara yang membeli album, memenuhi konser, dan mendominasi streaming. Maka ketika ada narasi seolah K-pop eksklusif untuk satu bangsa, wajar jika muncul perlawanan karena realitanya fandom terbesar justru berada di luar Korea. Pada akhirnya, konflik ini bukan soal satu konser. Ini tentang benturan identitas di era globalisasi digital, tentang bagaimana satu postingan bisa memicu reaksi lintas negara, dan tentang bagaimana hiburan yang seharusnya menyatukan justru sesekali membuka luka lama. Semoga ini jadi pengingat, di era internet, satu komentar bisa lebih keras dari satu stadion penuh penonton. Kalau segmen pertama tadi terasa panas, kabar berikutnya justru terasa hangat. Nama Zhao Lucy kembali viral, tapi bukan karena drama barunya, bukan juga karena gosip, melainkan karena sebuah sesi live sederhana yang berdampak besar. Zhao Lucy mengadakan siaran langsung untuk membantu mempromosikan produk pertanian dari daerah pedesaan di China. Yang membuat banyak orang terkejut adalah konsepnya, tanpa komisi sama sekali. Tidak ada potongan untuk artis, tidak ada potongan untuk platform. Dalam sesi live tersebut, ia memperkenalkan berbagai produk lokal seperti jamur bambu, lada khas daerah, hingga hasil panen segar. Ia menjelaskan asal-usul produk, cara mengolahnya,
bahkan berbagi cerita tentang petani yang memproduksinya. Dan angka yang muncul cukup mengejutkan. Lebih dari 9 juta orang menonton siaran tersebut. Lebih dari 820.000 unit produk terjual dalam waktu singkat. Dan total sekitar 1,159 ton hasil segar berhasil dibeli hanya dalam satu sesi live. Bagi petani, ini bukan sekedar angka, ini peningkatan pendapatan yang nyata. Fenomena ini juga menunjukkan perubahan peran selebriti di China. Mereka bukan hanya wajah drama atau brand besar, tapi bisa menjadi penggerak ekonomi digital. Live commerce memang sudah berkembang pesat di China, tapi ketika seorang aktris besar terlibat tanpa mengambil keuntungan pribadi, dampaknya terasa berbeda. Banyak netizen memuji langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Zhao Lusi mungkin dikenal lewat drama romantisnya, tapi kali ini yang membuatnya viral bukan adegan manis, melainkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dari Siblings yang menunjukkan kekuatan solidaritas digital, sampai Zhao Lusi yang memanfaatkan popularitasnya untuk membantu petani, minggu ini kita melihat dua sisi berbeda dari dunia hiburan Asia. Satu menunjukkan bagaimana fans bisa bersuara, satu lagi menunjukkan bagaimana selebriti bisa memberi dampak nyata. Di era media sosial seperti sekarang, bukan hanya artis yang punya pengaruh, publik pun punya peran besar. Dan mungkin inilah wajah baru industri hiburan Asia hari ini, lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih terhubung dengan kehidupan nyata. Jika esok hujan turun deras, kita berteduh bercerita lepas.